Cek. Assalamualaikum Pak. Kita mulai sekarang bisa nggak Pak? Waalaikumsalam. Silakan, Mbak. Nggak Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat keimanan, kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di dalam majelis virtual dalam kegiatan rutinan kita ngabar yaitu ngaji bareng kitab Qaidul Asasiyah fi Ulumil Quran bersama dengan Bapak Agus Imam Haromen. Kemudian sholawat dan salam marilah kita selalu kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baiklah, yang saya hormati Pak Agus Imam Haromen selaku pengisi materi dari kitab Qaidul Asasiyah fi Ulumil Quran dan juga teman-teman yang sedang ada di dalam majelis virtual ini. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini mendapatkan ridho dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya sebelum kita memulai kegiatan ngaji kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kegiatan pada malam ini saya serahkan kepada Bapak Agus Imam Haromen selaku pengisi. Monggo Bapak, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, seperti biasa kita membaca doa dulu ya. Siapa yang menayangkan ini doanya? Sebentar ya Pak. Ya, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altuka rabbi sihatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wal ahli wal walad wa tula hayatin fi kamali istiqomati wa hifdzam minal ijabi wal kibri wal hasad rizqan halalan wasi'an ghaira naqisi yakunu lana aunan alaman hajir rasyad wa ilman mubarakan fihi afhamul kutub wa ra'yan sadidan yanfa'ul ahla wal walad wa amna minal bala'i wal hawli wal fitan li autanina wa ismata min zawil hasad wa husna adai lil hukuki jami'iha alama tuhibbuhu wa tardahu ya samad wa aktsir lana tawabi'al haqqi wal huda minal aqribai wal ba'idi wal ab'ad bifadlika ya rahmanu ya muhsinal wara wajahin nabiyil mustafa khairu man sajad alaihi salatullah summa salamuhu wa ali wa ashabi wa malil ula qasad. Bismillahirrahmanirrahim.
raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanan fi'al ya imam bila zawal ya mubdi'am bila misal falakal hamdu wal minnat wa syarafu ala kulli hal amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kirimkan hadiah Fatihah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa libatihi wa li jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in ulama wa jamil muhaddisin wa mufassirin khususan ya Allah pengarang kitab ini ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, khususnya lagi pada para guru saya, guru teman-teman semua, saya Muslim bin Abdurrahman, dan kepada seluruh ya kedua orang tua kita, dan semoga kita bisa mendapat ilmu yang manfaat dan berkah. Al-Fatihah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai mana ya? Halaman 42 nih, Pak. Yang mana? Wa akhraja at-Tirmidzi itu, bukan? Coba. Saya apa yang waminat tadaburi? Coba, ada yang ingat nggak? Tentang yang menjawab ayat Al-Quran itu nggak sih Bapak? Setelahnya terus ada jawaban mengenai ayat Al-Quran itu nggak Pak? Oh ya, iya maksudnya yang teksnya yang mana? Yang wa minat tadaburi ayyujiba nida Al-Quran atau yang wa akhroja Ahmad wa Abu Daud? Ya baik, kita mulai aja ya. Kita ulangi. Wa minat tadaburi. Niku Bapak, nggih, niku. Ya. Wa minat tadaburi dan termasuk tadabur ya. Mengangen-angen maknanya, makna Al-Quran, memikirkan ya, makna Al-Quran itu apa? Ayyujiba nida Al-Qur'ani. Hendak yaitu kita menjawab panggilan Al-Quran. Iza qatado zalika. Ketika Al-Quran memang menuntut jawabannya. Nah, jadi misalkan nanti kita ketemu ayat, yang ayat itu menuntut kita untuk menjawab, maka kita harus jawab. Wahwa dan tadi, anjuran tadi itu seperti ma'asyaro ilaihi al-hadisu alladzi akhrajahu Abu Dauda wa Tirmizi. Itu seperti atau dasarnya adalah apa yang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Man qara'a, siapa yang membaca Watini wa Zaitun, surat Atin ya. Fantaha, kemudian selesai ila akhiriha sampai akhirnya surat Watini wa Zaitun, fal yakul bala. Bala wa ana ala zalika minas syahidin. Dan
akhir suratnya itu kan berupa pertanyaan ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling hakim, hakim yang paling bijaksana? Nah, maka kita disunahkan untuk menjawab, bala, iya betul. Waman qoro'a, barang siapa yang membaca la uqsimu bi yaumil qiyamah. Surat Al-Qiyamah ini ya. Sampai fantaha ila akhiriha alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta ya. Maka falyakul bala, hendaknya kita mengucapkan bala. Waman qoro'a wal mursalati ya, surat Al-Mursalat. Fabalago, kemudian sampai fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun, sampai kepada ayat fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun falyakul amanna billah. Itu. Jadi kalau ayat Al-Qur'annya menuntut jawaban, menuntut respon, ya kita nanti merespon gitu ya. Wa akhraja Ahmad wa Abu Dauda, Imam Ahmad bin Hambal dan Abu Daud meriwayatkan an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad kana, ketika Nabi membaca kana idza qara'a sabbihisma rabbikal a'la, ketika Nabi membaca surat Sabihis, qala, Nabi mengatakan subhana rabbiyal a'la. Ini kan ayatnya kan memerintahkan kita ya, sabbih, bacalah tasbih, sucikanlah isma rabbika, nama Tuhanmu, al-a'la, yang paling luhur. Ini kan ayat Qur'annya kan isinya perintah, maka waktu itu Nabi mengatakan subhana rabbiyal a'la, berarti ini kesunahannya ya. Nah, disinilah nanti pentingnya ketika kita membaca Al-Quran itu sambil dihayati ya, tidak terlalu buru-buru ya, sehingga ketika ketemu ayat yang seperti ini kita bisa menyempurnakan tadi ya, menjawab. Wa akhraja at-Tirmidzi, Imam at-Tirmidzi meriwayatkan wal Hakimu, dan Imam Hakim, an Jabirin radhiyallahu anhu qala, Jabir itu berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi. Nabi Muhammad itu keluar bersama para sahabat. Ya, mungkin istilahnya kalau sekarang kita ya nabinya datang lah, mendatangi para sahabat. Faqara'a alaihim, kemudian Nabi membacakan para sahabat surat Ar-Rahman, membacakan surat Ar-Rahman, min awaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhirnya. Jadi Nabi nemui sahabat, kemudian Nabi membacakan surat Ar-Rahman ya, dari awal sampai akhir. Fasakatu, tapi sahabat itu pada diem semua. Jadi Nabi membaca banyak Ar-Rahman sampai hatam itu, sahabat diem aja, nggak ada respon, nggak ada apa. Kemudian Nabi mengatakan faqala, kemudian Nabi berkata, laqad qara'tuha alal jinni, sungguh benar-benar saya itu telah membacakan surat Ar-Rahman kepada jin. Jadi istilahnya Nabi itu sebelum itu pernah juga membacakan surat Ar-Rahman kepada para jin. Fakanu ahsana mardu dan minkum, lalu jawaban mereka itu lebih bagus daripada kalian. Jadi ini hadisnya ya, ceritanya seperti itu. Jadi sahabat diem aja, tapi kok pas dulu Nabi, sebelumnya Nabi pernah membacakan surat itu kepada para jin, jawabannya itu lebih bagus jinnya. Maksudnya apa? Jin merespon ayatnya, tidak diam aja. Kuntu, ketika saya, kullama ataitu, sampai ila qaulihi ta'ala,
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kata Nabi, ketika saya sampai ke ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, qalu, maka para jin itu berkata, wala bisyai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Tidak ada sesuatu dari nikmat engkau ya Allah yang kami dustakan, dan bagimu segala puji. Jadi kan abi ayyi ala rabbikum tukadziban kan bertanya ya. Kita biasa mengatakan nikmat mana lagi yang kamu dustakan, kan begitu. Itu kan pertanyaan. Itu terulang berapa kali tuh? 31 kali atau 38 kali tuh. Fabi ayyi alai rabbikum tukadziban di surat Ar-Rahman itu. Jadi setiap kali nyampe ayat itu para jin tuh menjawab tadi, wala bisyai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Nah, sedangkan tadi sahabat diem aja. Nah, ini maksudnya ini pengen menceritakan bahwa ya, para jin pun mereka bisa merasakan itu gitu. Bisa merespon, apalagi kita tentu ya lebih layak lagi untuk merespon. Berarti kalau begitu, kalau kita ketemu ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, itu kita disunahkan menjawab wala bisyai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Jawabannya tidak ada satupun dari nikmat engkau ya Tuhan kami yang kami dustakan. Bagimu segala puji. Wa akhraja Ibnu Mardawai. Ibnu Mardawai meriwayatkan wa Dailami dan Imam Ad-Dailami. Ya. Ya. Wabnu Abi Dunya dan Ibnu Abi Dunya fid du'ai di dalam kitab ad-du'a. Wa ghairuhum dan selain mereka bisa nadin doifin dengan sanad yang doif jidan yang sangat doif. Jadi ada hadis yang sangat doif ya kata Said Maliki yang berkaitan dengan doa. Ya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ini kan ayat Qur'annya ya. Al-ayah surat Al-Baqarah ayat 186. Faqala kemudian Nabi berkata, Allahumma ya Allah, amarta bid-du'ai. Engkau telah memerintahkan untuk berdoa. Wa takaffalta bil ijabati dan engkau telah menanggung untuk mengabulkannya. Nah, ini hadis ini doif dalam konteks cerita ayat ini begitu ya. Kemudian apa? Labaik Allahumma labaik ya. Labaik la syarika laka labaik. Ya. Ini seperti bacaan haji ya. Cuman beda. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Ashhadu annaka fardun ahadun somadun. Lam talid walam tulad walam yakun laka kufuwan ahadun. Wa ashhadu anna wa'daka haqqun waliko uka haqqun waliko aka haqqun wal jannata haqqun wan naru haqqun wa sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annaka tab'asu man fil kubur. Nah, jadi ini ada hadis yang terkait dengan doa ini tapi hadisnya sangat doif kata Said Maliki. Lah boleh nggak kita pakai? Ya nanti kita lihat dulu sangat doif ini kenapa? Ya, karena doif itu kan sebabnya macam-macam. Ada sanadnya yang terputus, ada yang rawinya tidak dapat dipercaya, atau mungkin palsu. Tapi kalau palsu biasanya disebutnya hadis palsu.
Jadi hadis do'if itu boleh dipakai tapi dalam kaitannya fadhoilul a'mal. Dalam kaitannya motivasi untuk keutamaan amal. Dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Syaratnya seperti itu. Nah, jadi tadi isinya ya kami menyambut engkau, gitu, tidak ada yang menyekutukan engkau, ya. Sesungguhnya pujian dan nikmat itu milik engkau, ya. Kerajaan milik engkau, tidak ada yang menyaingi engkau, ya. Saya bersaksi bahwa engkau itu Maha Esa, ya. Somadun, yang dituju segala makhluk, tidak beranak, ya, tidak mempunyai keturunan dan tidak dilahirkan, ya. Mirip dengan surat Al-Ikhlas, ya, redaksinya. Janji engkau itu benar, ketemu dengan engkau besok di akhirat benar, ya. Surga dan neraka benar, ya. Wasa'atu, hari kiamat itu atiyatun, pasti datang. La roiba fiha, enggak ada keraguan. Wa anna katab asuman fil kubur, dan engkau bakal membangkitkan orang-orang yang ada di kubur. Wa akhraja Abu Dawud wa ghairuhu, dan meriwayatkan Abu Daud dan yang lain, an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, sami'tu, saya mendengar an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam qara'a, saya mendengar Nabi membaca waladdallin. Faqala, kemudian Nabi mengatakan amin, yamuddu biha sautahu, yang Nabi itu membacanya dengan memanjangkan suaranya, maksudnya jelas suaranya. Jadi itu kan Fatihah kan isinya doa, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka kemudian kita disunahkan untuk menjawabnya amin. Lah Nabi pun waktu itu ikut membaca amin. Makanya ada di hadis sahih itu ketika aminnya imam dengan aminnya makmum itu bareng, maka di situ malaikat juga ikut mengamini. Jadi istilahnya nanti ketika teman-teman jadi imam baca surat Fatihah, itu ya disunahkan juga teman-teman membaca amin juga. Dan nanti di ulama fikih disunahkan lagi membaca aminnya itu imam agak keras suaranya, volumenya agak keras biar nanti bisa diikuti oleh makmumnya. Ya. Wahwa makna ijabatul Qur'ani, dan seperti itu yang dimaksud dari menjawab Al-Quran. Jadi makanya kemarin saya sudah sampaikan bahwa posisikanlah bahwa Al-Quran itu turun kepadamu, sehingga ketika ayat Al-Quran bertanya, ya kita dalam hati menjawab. Kemarin sudah saya jelaskan ya banyak bahwa misalkan Al-Qur'annya bercerita tentang ayat yang enak, ya, nikmat, ya, maka kitanya ya mencoba berharap mendapat kenikmatan itu. Wa akhrajahu at-Tabrani bilafzin qala amin salah samarratin. Wa akhrajahul Baihaqi bilafzi qala rabbighfirli amin. Makanya kan Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin, begitu kan? Nah, itu karena memang ya hadisnya beda-beda, ya. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata, wa minal adabi, dan sebagian dari adab tata krama, idza qara'a nahwa wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, ya. Waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Dan termasuk dari adab yang bagus, maksudnya ketika membaca ayat-ayat yang seperti ini, maksudnya ayat-ayat yang ceritanya itu tentang jelek, ya, itu disunahkan apa? Hendaknya ayakhfadu biha sautahu, hendaknya suaranya nggak perlu keras-keras. Kaza, seperti itu, karena An-Nakhai yaf'alu, seperti yang dilakukan oleh Imam An-Nakhai. Jadi
Ini istilahnya ya para ulama dulu modelnya seperti itu, bahwa ketika ketemu ayat-ayat yang buruk, bukan berarti ayat Qur'annya buruk, maksudnya isi ayatnya itu yang buruk. Kayak ini kan isinya buruk ya. Orang Yahudi berkata Nabi Uzair itu anaknya Allah. Orang Yahudi berkata, Yadullah, tangan Allah maglulah, terbelenggu. Nah, ini kan apa namanya? Ayat-ayat yang kurang bagus ceritanya, ya kan? Seperti yang lain misalkan Allah fakirun itu ya, Allah fakir wa nahnu agniya ya. Nah, itu kan ayat-ayat yang di dalamnya lagi cerita apa namanya? Ungkapan-ungkapan orang yang tidak mempercayai Allah lah. Maka dulu ulama itu melirihkan bacaan seperti ini. Ya ini ya apa namanya? Ini istilahnya kita belajar pengalamannya ulama ya. Makanya kan dalam tradisi kita ya, tradisi agama Islam itu sumber itu kan ada kalanya Al-Qur'an. Kalau sumbernya sudah Al-Qur'an ya sudah tidak ada apa namanya? Perdebatan lagi ya. Sumbernya hadis, nanti kalau sahih ya tidak ada masalah ya. Kemudian baru setelah itu ijma itu kesepakatan yang disepakati oleh ulama ya. Itu juga tidak ada masalah ya. Qiyas dan termasuk ya pengalaman-pengalaman ulama, tetapi sifatnya ya tidak mengikat kalau yang pengalaman-pengalaman ulama yang terkait fadhil seperti ini ya, karena kan bisa jadi antara satu ulama dengan yang lain berbeda. Misalnya ya ini contohnya seperti ini. Imam An-Nakhai ketika ketemu ayat-ayat yang isinya menjelaskan yang tidak bagus, maka beliau melirihkan bacaannya. Bisa difahamin ya, teman-teman ya? Gimana? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya melanjutkan. Silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Punten ya, Pak, izin bertanya. Saya pernah mendengar pendapat orang yang mengatakan bahwa dalam menjawab kalimat waladhdallin dalam surat Al-Fatihah itu ada ketentuannya dalam membaca kalimat amin itu, Pak. Itu ada yang harus panjangnya begini, harus panjangnya segini, harus cara membacanya seperti ini. Bahkan ada yang mengatakan salah kalau misalnya seperti ini. Itu menurut Bapak bagaimana ya, Pak? Terima kasih, Pak. Maksudnya tata cara membaca aminnya? Oke, Pak. Ya. Ya, memang ya betul. Jadi maksudnya begini. Jadi ketika kita membaca amin, gimana? Jangan yang benar gimana coba? Yang benar? Yang panjang hamzah sama mimnya ya. Amin kan gitu kan? Seperti hurufnya ya. Tapi kalau misalkan yang panjangnya hamzahnya saja, amin. Nah, itu kan nanti artinya udah beda begitu. Iya. Amin. Kalau amin itu nanti tulisannya begini. Coba saya tulis di chat. Amin. Kan nanti bacanya kan begini kayak apa namanya? Imanlah kamu. Nah, begitu. Jadi artinya tidak istajib itu. Ya. Makanya benar. Atau misalkan amin. Nah, itu juga kan nggak pas. Jadi maksud ada aturan khusus itu ya sesuai dengan maksud lafadz amin itu. Jadi ya amin begitu. Adapun panjangnya ya biasa. Itu apa itu? Istilahnya kalau dalam tajwid itu apa? Mad apa kan begitu. Kan biasa cuman 2 harokat ya. Jadi maksudnya jangan sampai amin atau amin atau amin ya jangan juga kan itu. Karena harokatnya tidak seperti itu. Itu ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.
Silakan yang lain sebelum saya lanjutkan. Baik, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Wa yustahabu, dan disunahkan ya. Apa yang disunahkan? Al-buka'u, menangis. Inda qiraatil Qur'ani, ketika membaca Al-Qur'an. Jadi disunahkan juga membaca Al-Qur'an itu menangis. Atau apa? Watabaki, pura-pura menangis. Liman layak diru alaihi, bagi orang yang dia tidak mampu menangis. Maksudnya apa? Jadi ya ketika kita membaca Al-Qur'an kemudian diharapkan ya hati kita itu bisa tersentuh, apalagi kalau itu cerita-cerita yang menyentuh hati ya. Misalnya perjuangannya Nabi Yusuf, atau misalnya cerita tentang bagaimana dialog ahli surga dan ahli neraka. Itu kan ada kan di Al-Quran itu, surat Al-A'raf itu. Mana? Wanada ashabun nari ashabal jannah. Jadi itu ceritanya itu nanti besok itu akan disingkapkan. Jadi istilahnya ibaratnya ya. Misalnya di gedung sebelah kanan itu penduduk surga, di gedung sebelah kiri itu penduduk neraka, tapi tertutup semua jendelanya. Jadi satu dengan yang lainnya nggak bisa melihat. Yang neraka ya neraka, yang surga ya surga. Tapi nanti ada satu saat Allah itu buka singkapnya. Sehingga akhirnya orang penduduk neraka dan penduduk surga itu bisa saling bertatap-tatapan dan nanya. Akhirnya apa yang ditanya? Nanti orang penduduk neraka nanya, gimana? Apa kamu sudah merasakan ma wa'ada rabbukum haqqo, ya kan? Apakah nanti yang Allah dulu janjikan buat kamu penduduk surga itu benar nggak, kamu dapat nggak? Kan kemudian dijawab kan oleh penduduk surga, iya benar. Apa yang dulu Allah janjikan kepada kami hak. Kan begitu. Nanti sebaliknya penduduk surga nanya, lah ini kan nanya gimana kamu di sana? Kemudian nanti di sana penduduk neraka cerita, oh di sini begini. Itu kan menyentuh itu ya. Jadi kalau kita misalkan ketemu ayat itu langsung istilahnya hati kita itu langsung apa gimana ya? Ya langsung tersentuh lah begitu. Nah, maka ketika itu ya kalau memang nangis ya biarkan nangis begitu, nggak usah ditahan-tahan maksudnya. Atau Pak gimana, saya tuh nggak bisa nangis Pak, istilahnya mungkin untuk tersentuhnya itu agak susah ya. Harus bener-bener yang bagaimana begitu ya, maka ya watabaki, pura-pura nangis. Maksudnya pura-pura nangis tuh bukan berarti kita pencitraan biar orang lihatnya kita khusyuk, bukan, tapi maksudnya pura-pura nangis itu kita seakan-akan kita lagi merasakan menghayati itu begitu loh. Makanya kan ada di hadis Nabi itu kan begini, ya kita harus bisa sabar. Kalau nggak bisa sabar gimana ya Nabi? Ya pura-pura jadi orang yang sabar. Nah, gitu. Loh, maksudnya gimana kok Nabi kok nyuruh pura-pura jadi orang yang sabar? Maksudnya meskipun hati kita itu nggak bisa sabar, tapi kita bisa bersikap seperti orang yang sabar. Contohnya gini, kita mendapat perlakuan nggak baik, misalnya gitu. Kalau orang yang sabar itu kan nggak membalas, yes, biarinlah, kan begitu. Lah kita nih, saya nih nggak bisa kalau nggak balas, saya harus membalas kan begitu. Karena saya orangnya nggak sabar ya, gitu kan. Saya misalkan
kita orangnya nggak sabar ya, maka saya harus balas. Tapi kata Nabi, kalau kamu nggak bisa sabar, ya pura-pura kayak orang yang sabar. Jadi gimana? Ya meskipun hatinya dongkol, tapi jangan balas. Kalau tadi kan orang yang sabar kan, ya dia nggak membalas, terus hatinya tuh nerima, nggak dongkol. Lah kita kan belum bisa seperti itu. Ya jadi gimana ya, pura-pura kayak orang sabar. Maksudnya apa? Yang paling enggak kita jangan membalas meskipun hati kita itu istilahnya emosi begitu. Nah, itu maksudnya pura-pura jadi orang sabar itu seperti itu maksudnya. Karena apa, nanti dengan seperti itu lama-lama kita jadi orang yang sabar beneran. Ibaratnya kalau di apa? Wal kaziminal ghaizo wal afina anin nas itu. Itu bagus itu ayat itu. Jadi termasuk orang yang bertakwa, yang muhsin itu wal kaziminal ghaizo, yang dia bisa menahan amarah. Menahan amarah itu gimana? Ibaratnya orang masak air, ya. Kalau pas airnya mendidih, kan itu ya, apa namanya, gelembung-gelembungnya kan banyak. Itu ibarat orang yang nggak bisa nahan marah. Jadi ada sesuatu langsung diluapkan. Itu seperti air ketika baru masak, gelembungnya baru matang ya. Gelembungnya itu akan banyak. Ya sama seperti orang nggak sabar kan begitu. Orang marah juga begitu. Ada yang nggak berkenan buat hati dia, langsung dia ungkapkan frontal begitu. Itu logikanya orang yang marah. Lah wal kaziminal ghaiz itu apa? Air yang sudah mendidih tapi sudah nggak ada gelembungnya. Coba kalau teman-teman masak air ya, ketika sudah matang tuh, terus kompornya dimatikan. Atau apa namanya yang buat masak air itu dimatikan. Itu kan gelembungnya nanti hilang, nggak ada gelembungnya lagi. Tapi masih panas nggak air itu? Masih. Nah, seperti itulah wal kaziminal ghaizo. Orang yang menahan marah. Jadi di dalam hatinya itu masih marah, tapi nggak sampai keluar. Itu kaziminal ghaizo. Lah, kalau wal afina aninas ya, orang yang memaafkan manusia, memaafkan orang lain itu apa? Lebih air tadi. Jadi airnya sudah tenang, nggak ada gelembungnya dan sudah dingin. Nah, itu namanya wal afina aninas. Ya. Itu kan antara wal kaziminal ghaizo dan wal afina aninas itu kalau orang lihat sama, nggak ada gelembungnya ini. Tapi coba dimasukin tangannya, baru kerasa beda. Lah, maksud ayat itu apa? Itu tingkatan orang. Jadi paling tinggi apa? Ya yang paling tinggi wal afina aninas itu. Airnya sudah nggak bergelembung, dan ketika kita masukkan tangan kita sudah dingin, sudah seperti asal mulanya. Itu namanya afina aninas, sudah memaafkan. Tapi kalau wal kaziminal ghaizo itu gelembungnya sudah nggak ada, sudah tenang air itu, tapi sebenarnya masih panas. Itu lebih bagus. Wal kaziminal ghaizo itu sudah bagus itu daripada orang yang marah yang tadi. Ketika air baru matang itu, gelembungnya banyak. Nah kita tuh begitu, jadi maksudnya mungkin langsung tersentuh kemudian sampai nangis nggak bisa. Tapi posisikan bahwa kita itu benar-benar menghayati ayat ini, nanti lama-lama kita akan bisa merasakan itu. Maksudnya begitu. Jadi pura-pura nangis itu bukan berarti acting ya, gitu. Terus pura-pura sabar itu bukan berarti kemudian kita acting jadi seolah-olah kita orang sabar, bukan. Tapi maksudnya mengikuti bentuknya orang yang sabar. Meskipun aslinya masih marah di dalam hati kita. Kalau orang yang sabar kan benar-benar ya udah nerima gitu. Tadi wal afina anin nas gitu. Airnya tenang, juga sudah dingin lagi. Tapi kalau kita belum bisa, nggak apa-apa. Tapi kita pura-pura seperti itu, paling nggak airnya tenang.
orang kan akan melihat, oh ya itu udah bisa sabar. Meskipun dalam hatinya masih panas itu. Nah, itu nanti lama-lama ketika kita membiasakan belajar seperti itu, nanti akhlak sabar, akhlak apa lagi, memaafkan, akhlak yang bagus-bagus itu nanti akan terbiasa di dalam hati kita, akan menjadi karakter kita. Wal haznu dan sedih, wal khusyu'u dan khusyuk. Qala Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, wa yakhirruna lil azqani yabkun. Ya. Ayat lanjutannya apa nih? Ini di surat Al-Isra kayaknya ya, yang terakhir itu. Dan mereka itu jatuh, kepalanya jatuh ke dagunya. Ya bekun dalam keadaan menangis. Maksudnya ya apa ya? Ya kayak orang sujud itu sampai jatuh, maksudnya benar-benar menghayati itu. Wa fi sahihaini, dan di dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim. Hadisu qiraat Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadis di dalam kitab Bukhari Muslim itu Ibnu Mas'ud membacakan ayat kepada Nabi. Nah, ini hadisnya tidak lengkap ya, nanti kita akan cek gimana ceritanya, ayat apa yang dibacakan. Kemudian di dalam hadis itu wafihi, dan di dalam hadis itu faizan ainahu tazrifani. Ketika Nabi mendengar bacaan Ibnu Mas'ud, ainani, kedua mata Nabi itu tazrifani, meneteskan air mata, mengalir air matanya. Jadi ini ya tidak hanya bersedih ya. Jadi misalkan nanti ketika ketemu ayat yang ayatnya itu mengandung cerita yang lucu, ya bisa jadi nanti kita ketawa begitu karena kita tahu ceritanya. Misalnya ya ketika nanti ketemu ayat Nabi Sulaiman mau jalan terus ada pasukan semut itu ya, ya kita pasti ketawa itu, wah, kok bisa ada dialog seperti itu. Nah, maksudnya apa ya, benar-benar kita mentadaburi, menghayati bacaan Al-Quran, sehingga akhirnya ya ketemu ayat yang sedih kita langsung bisa nangis gitu kan. Ketemu ayat yang mungkin ayat yang humor ya, ya kita juga bisa tawa. Ketemu ayat yang lagi pembahasan serius ya kita bisa khusyuk. Ya nanti lama-lama bisa. Makanya yang penting kita selalu bacakan, nanti lama-lama Allah bukakan pemahaman kita. Wa fi Syu'abi, dan di dalam kitab Syu'ab, ini judulnya itu aslinya Syu'abul Iman ya, lil Baihaqi, an Sa'ad bin Malik marfu'an, ya, maksudnya ini sampai kepada Nabi. Inna hadzal Qur'ana nuzila bihazanin wa ka'abatin. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan kesedihan dan keadaan suci. Fa'idha qara'tumuhu, maka ketika kalian membaca Al-Quran, fabkau, menangislah. Fa'illam tabkau fatabaku, atau fatabakau. Ketika kalian nggak bisa menangis ya pura-pura nangis, ya maksudnya tadi belajar tadi gitu ya. Wafihi, dan di dalam hadis itu man, orang mursalun, yang disebut mursal maksudnya terputus ya. Abdul Malik bin Umair anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni qari'un alaikum suratan, sesungguhnya saya membacakan kalian satu surat. Faman baka falahul jannatu, barang siapa yang menangis maka baginya surga. Fa'ilam tabkau fatabakau, atau fa'ilam tabku fatabaku, maka kalau kalian nggak bisa menangis ya pura-puralah menangis, maksudnya ya pura-pura belajar menghayati itu. Wa fi musnad Abi Ya'la hadis
Iqra'ul Qur'an bil huzni fa innahu nuzila bil huzni. Ya, ini kalau hadis-hadis yang seperti ini itu tentu kita harus pahami maksudnya apa kok Al-Qur'an diturunkan dalam dengan kesedihan itu apa kan begitu. Bukankah Nabi itu senang kalau dapat Al-Qur'an kan begitu. Kalau dapat wahyu, ada wahyu turun, ayat turun itu kan Nabi senang. Ya, maksudnya apa ya? Maksudnya adalah bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang menceritakan tentang kesedihan. Ya. Misalnya bagaimana ketika Nabi hijrah, ya, Nabi sama Abu Bakar di dalam gua, itu kan kita bisa merasakan itu bagaimana situasi waktu itu. Bisa membayangkan kan gitu. Qala berkata Imam An-Nawawi fi Syahril Muhadzabi dalam kitab Syarah Muhadzab. Wa tariquhu adapun jalannya, caranya fi tahsilil bukai dalam menghasilkan menangis tadi, penghayatan tadi, apa caranya? Ayat ammala ma yaqra'u. Hendaknya mengangen-angen, memikirkan apa yang dibaca, minat tahdidi dari ayat yang berisi tahdid. Tahdid itu ya kalau orang Jawa sih bilang ngelulu. Maksudnya apa? Ungkapannya itu tidak menunjukkan itu. Misalnya ada orang tua sudah sangat kesel sama anaknya ya. Kemudian orang tua itu berkata, ya udah terserah kamulah mau ngapain aja. Nah, terserah mau ngapain aja. Itu jangan dipahami. Oh yes, orang tua saya sudah membebaskan saya. Oh itu belum paham berarti. Itu namanya tahdid. Maksudnya apa? Ya sebenarnya orang tua nggak mau kita seenaknya sendiri gitu. Tapi karena sudah nggak bisa dibilangin akhirnya keluarnya seperti tadi. Itu namanya tahdid. Di Al-Quran begitu banyak. Siapa yang iman, siapa yang kufur silahkan. Nah, itu kan tahdid. Wal wa'id asyadid, ancaman yang keras. Nah, berarti kalau ketemu apa namanya ayat-ayat tentang neraka ya, seperti tadi yang saya cerita itu penduduk neraka dan surga ngobrol itu. Nah, itu di surat Al-A'raf itu ada. Nah, di sini kan tadi kan akhirnya nanti yang penduduk neraka kan cerita, oh kita di sini mendapat begini, nggak dapat minum, kehausan, kelaparan, pas haus nggak dikasih air malah dikasihnya apa namanya seperti semacam timah begitu. Nah, itu kan kita hati kan yang ngerasain begitu kan. Wal mawasiki dan janji-janji, wal uhudi sama ya. Summa yufakiru fi taksirihi fiha. Kemudian kita memikirkan kita masih banyak kekurangan. Jadi misalkan janji-janji Allah bahwa orang yang sholat itu akan beruntung, orang sholat pada waktunya lah. Tapi kemudian kita ketika ketemu ayat-ayat itu kita mikir, kita membayangkan bahwa kita tuh masih banyak yang kurang begitu kan. Misalnya baca tentang ayat tahajud ya. Wa minal laili fatahajjad bihi ya. Nafilatal lak ya. Kemudian kita bayangin kok saya itu masih belum bisa tahajud lah. Caranya begitu. Jadi membayangkan ayat yang tadi, kemudian kita pikirkan bahwa kita ini masih banyak kekurangannya. Fa illam yahdurhu ingda dzalika huznun. Kalau sudah begitu tapi rasa sedih itu belum ada. Wa bukaun dan nangisnya belum wujud, fal yabki ala fakti dzalika. Maka menangislah karena kita nggak bisa merasakan kesedihan itu. Fa innahu minal masoibi, karena itu bagian dari musibah. Jadi maksudnya bagaimana? Cara agar kita bisa merasakan kesedihan, keterharuan ketika membaca Al-Quran itu ya kita mengangen-angen ayat-ayatnya.
Kalau itu isinya tentang ancaman, ya kita berarti mikir bahwa aduh, jangan sampai saya seperti itu kan gitu. Kalau itu isinya tentang janji-janji Allah, orang yang bertakwa akan dikasih jalan keluar, tapi kita bayangkan bahwa saya masih belum bisa bertakwa, saya masih belum bisa tahajud dan sholat pada waktunya, saya masih belum bisa sholat pada waktunya, masih sering bolong begitu. Kita bayangkan bahwa kita masih banyak kekurangan. Ya, mohon maaf, ini tadi kok keluar sendiri ya. Dari tadi siang itu saya kalau sedang pakai Google Meet atau Zoom itu kok tiba-tiba keluar sendiri. Keterangannya apa? Suhu ponsel panas, ya. Kemudian akhirnya hilang semua sinyalnya gitu. Apa itu ya? Ya, baik begitu. Jadi bayangkan ya bahwa kita itu masih banyak kekurangan, kita belum bisa memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan untuk berbuat baik begitu. Itu nanti bisa merasakan kesedihan itu. Nah, kalau sudah membayangkan begitu, tapi kok kita nggak nangis, ya. Maka kata Said Maliki, kata siapa namanya, Imam Nawawi di Syarah Muhadzab, ya menangislah karena kita nggak bisa nangis karena itu termasuk dari musibah. Ya, berarti ada masalah dengan hati kita ini. Kira-kira kenapa? Sama seperti misalkan kita dengar orang baca Quran kok kita biasa aja, dengar azan kok biasa aja. Lah itu bahaya, ini sedang sakit nih, ada yang lagi nggak baik-baik saja kan begitu. Ya, ya cepat diobati. Nah, obatnya dengan apa? Ya itu yang tombok hati ada 5 itu. Itu kan sebenarnya karya sufi besar ya. Sufi yang bernama Ibrahim bin Adham. Itu kan aslinya karya beliau. Beliau menyebutkan bahwa ada 5 cara mengobati hati. Ya tidak dalam bentuk lagu yang seperti sekarang, enggak. Cuman kemudian dinyanyikan dalam bentuk lagu. Tapi isi 5-nya itu ya beliau itu. Ya itu. Wa yusannu, dan disunahkan lagi apa? Tahsinus sauti, memperbaiki bacaan suara, membaguskan suara, bil qiraati wa tazyinuha, dan menghiasinya. Jadi maksudnya ya baca dengan suara yang bagus. Jadi jangan misalkan baca Quran tapi kok suaranya kayak orang gak semangat, begitu jangan. Ya yang orang yang semangat gimana bacanya. Li hadis Ibni Hibban wa ghairihi, zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Wa fil lafzi ingda Darimi, dan dalam lafadznya Imam Ad-Darimi, hasinul Qur'an bi aswatikum, baguskanlah Al-Qur'an dengan suara kalian. Fa inna sauta al-hasana, karena dengan suara yang bagus,
yazidul Qur'ana husnan, menambah kebagusan Al-Qur'an. Wa akhraja al-Bazzaru wa ghairuhu hadisa husnu sauti zinatul Qur'an, bagusnya suara itu perhiasan Al-Qur'an. Ya syukur-syukur bisa kayak para kiro itu ya, para qori suaranya. Tapi Pak, saya suaranya pas-pasan Pak, kalau suruh jadi qori nggak bisa. Ya nggak apa-apa, yang penting itu ketika kita membaca Al-Quran itu tunjukkan bahwa kita itu membaca dengan penuh suka hati begitu. Jangan kayak orang terpaksa akhirnya tidak ya gimana lah kalau orang melakukan sesuatu tapi males itu gimana? Nah, kan teman-teman bisa membayangkan. Misalkan kayak presentasi, tapi kok presentasinya males. Nah, itu kan kelihatan dari cara menjelaskannya, suaranya bagaimana begitu kan. Tapi kalau presentasi kok semangat, menjiwai, itu kan pasti beda. Maksudnya seperti itu. Jadi bukan berarti suaranya harus bagus semua ya, enggak. Kalau begitu kan kasihan yang suaranya enggak bagus kan begitu. Ya kayak saya suaranya enggak bagus nih, kalau suruh kiro enggak bisa. Ya kan begitu. Nah, jadi hadis-hadis yang seperti ini kita harus lihat konteksnya kira-kira bagaimana sih, istilahnya tujuannya apa dari perintah ini. Zainul Qur'ana bi aswatikum. Jadi hiasi Quran dengan suara kalian. Jadi yang bacanya yang bagus, tajwidnya yang benar, ya, makhorijul hurufnya. Suara itu ya termasuk itu. Jadi tidak hanya identiknya harus dengan misalnya harus dengan cara baca kayak Ustadz Muammar. Wah, itu yang nggak bisa. Hanya orang tertentu aja nanti yang bisa kan begitu. Wafihi dan terkait bagusnya suara ahadisun sohihatun kasirotun. Ahadisu sohihatun kasirotun. Banyak hadis yang sohih. Fa'illam yakun hasana sauti. Gimana kalau suaranya nggak bagus? Hasanahu mastato'a. Maka baguskanlah, perbaikilah ya semampunya. Gimana caranya semampunya itu ya? Bihaitsu la yakhruju ila haddit tamtiti wal ghina'i. Dengan cara jangan sampai keluar dari batasan panjang dan lagunya. Nah, ini maksudnya apa? Tajwid itu. Suaranya kita nggak bagus, istilahnya suaranya itu nggak mengandung nilai seni begitu ya. Maka ya yang penting kalau membaca ya sesuai dengan aturan, panjang ya panjang, pendek ya pendek, harusnya A ya A, jangan sampai A, kan nggak bagus itu namanya. Ya teman-teman gimana sih misalkan bangun tidur terus ngomong, atau misalkan diajak ngomong tapi teman-teman nggak semangat itu kan pasti keciri suaranya beda. Maksudnya ya baca Quran itu jangan seperti itu. Jadi, makanya di sini tadi sudah saya sampaikan penekanannya bukan berarti orang harus suaranya bagus semua, jadi qori semua enggak, tapi maksudnya minimal ini lagunya ya yang sesuai dengan tajwid begitu. Nah, syukur-syukur ya tajwidnya bagus, kemudian bisa kayak para qori itu. Tapi kan itu kan istilahnya tidak semua orang bisa seperti itu karena itu kan bakat juga. Maka ya penekanannya ini tadi bihaitsu la yakhruju ila haddit tamtiti wal ghina'i. Tidak keluar dari batasan panjang memanjangkan bacaan dan lagunya. 5 ja'a fil hadisi, karena seperti keterangan yang terdapat dalam hadis. Ini tapi hadisnya nanti saya akan jelaskan. Iqra'ul Qur'ana biluhunil arabi wa aswatiha. Bacalah Al-Qur'an dengan model bacanya orang Arab. Wa aswatiha dan suaranya. Wa iyyakum waluhuna ahlil kitabaini wa
lil fiski, dan hindarilah membaca seperti bacaannya ahli kitab dan ahli fasik. Maksudnya gimana bacaannya ya? Membaca yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Kan mereka kan kitabnya bukan kitab Al-Quran. Kan nggak ada istilahnya baca kitab Taurat dan Injil atau Zabur itu ada panjang pendeknya, ada tajwidnya, kan nggak ada. Membaca bahasa Arab itu kan nggak ada aturannya. Misalnya angta, min aina angta, kan nggak. Min aina anta, kan begitu. Nggak ada aturannya. Maksudnya ya bacanya itu ya sesuai dengan kriteria membaca Al-Quran, maksudnya begitu. Jadi jangan dipahami harus persis kayak orang Arab, ya nggak bisa. Kita akan nanti kalau begitu ya bagaimana orang yang lahir sudah tidak bisa membaca dialeknya beda dengan orang Arab, kan tidak mungkin bisa nantinya. Ya. Fa'innahu, kalau dulu di pesantren krono sak temennya kelakuan, domir sa'an ini. Karena kalau dia kita arti, saya ji'u akwamun, karena bakal datang para kaum yuraji'una bil Qur'ani, yang mereka itu apa ya, tarji'ul Qur'an, maksudnya ya membaca Al-Quran, mengulangi Al-Quran, tarji al-hinai warrohbaniyati, dengan cara bacaan nyanyian dan apa rohbaniyah itu ya, apa pendeta atau apa itu ya, maksudnya bacaan-bacaan yang tidak terkait dengan Al-Quran. La yujawizu hanajirohum, yang tidak bacaannya itu tidak melewati kerongkongan, maksudnya apa ya, tidak merasuk ke dalam hati, hanya ada di bibir saja. Maftunatun kulubuhum, yang ini akan istilahnya menyihir hati mereka. Wa kulubaman yu'jibuhum sya'nuhum, dan hati orang-orang hati orang-orang yang takjub kepada orang tadi. Akhrajahu at-Tabrani wal Baihaqi. Ini hadis, ini kalau teman-teman buka kitab hadis, kemudian syarah hadis, nanti akan banyak nih pembahasan tentang hadis ini. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi, dan hadis ini istilahnya diperselisihkan oleh para ulama karena banyak rawi di dalamnya ini yang istilahnya tidak kredibel. Bahkan Imam Az-Zahabi, bukan Husain Az-Zahabi, bukan ya, Imam Az-Zahabi itu mengatakan bahwa hadza mungkar, bahwa ini hadis mungkar. Hadis mungkar itu lawannya apa? Lawannya ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu hadis yang bagus dan terkenal. Sedangkan mungkar apa ya? Enggak bagus dan dijauhi, tidak bisa dijadikan hujah. Jadi, misalnya sehingga jangan kemudian memahami bahwa oh kalau begitu kita harus persis kayak orang Arab, ya nggak bisa, karena baik, mohon maaf ya. Ya, jadi kok aneh ya? Kenapa ini ya HP-nya ya?
Ya, jadi itu. Tapi paling tidak ya meskipun hadis ini mungkar, tapi kita apa namanya bisa menarik pelajaran ya bahwa ya membaca Al-Quran itu tidak bisa sembarangan. Jadi jangan disamakan seperti kita membaca kitab-kitab lain begitu. Yang tidak ada aturan baku harus panjang pendek, harus jelas, harus idgham, itu kan nggak ada. Hadis saja kan tidak seperti itu. Paling tidak kita bisa mengambil uh, poin itu, meskipun secara kalau kita pahami secara tekstual kita nggak bisa paham itu karena hadis ini kategori hadis mungkar. Kalau dalam istilah ilmu hadis, ketika hadis itu disifati dengan hadis mungkar, ya, itu kita nggak bisa fala yuhtaju bihi. Kita nggak bisa pakai yuhtaju ya, maksudnya tidak bisa berhujjah ya. Tidak bisa berhujjah dengan hadis itu. Qala An-Nawawi wa yustahabu tolabul qiraati min hasanis sauti. Dan disunahkan kita mencari bacaan dari yang bagus suaranya. Wal isghoi ilaiha, dan isgho itu mendengar tapi mendengarnya serius sampai istilah orang tuh sampai memilingkan apa kalau bahasa Jawa nengklengake ya, sampai memiringkan kepala itu saking seriusnya mendengarkan. Itu sunahnya. Lil hadisi as-sahih, karena hadis sahih, karena banyak hadis sahih. Bahkan tidak hanya hadis ya, Al-Qur'an juga kan begitu. Fastami'u lahu wa angsitu. Kenapa pakainya fastami'u, ada taknya, tidak fasma'u, dengarlah, kok malah ada taknya. Itu karena yang dimaksud di sini itu tidak hanya mendengar, tapi mendengar yang isgho, mendengar yang serius. Wala ba'sa bistima'il jama'ati fil qiraati wala bi idaratiha wahya ayaqra'a ba'dul jama'ati qat'atan sumal ba'du qat'atan ba'daha. Jadi baca bareng-bareng itu enggak masalah. Tidak apa-apa. Jadi misalkan 10 orang kumpul baca bareng-bareng ya, gantian bersama, itu enggak masalah. Yang kurang bagus itu misalkan belum selesai ayatnya kemudian disambung oleh yang lain ya. Qat'atan itu seperti itu Mas. Potongan-potongan. Jadi belum istilahnya belum selesai sampai ayatnya kemudian sudah baca lagi. Misalkan kayak kalau di tradisi kita tadarus ya kan. Ayo 5 ayatan nanti gantian kan begitu misalnya. Atau berapa lembar, itu enggak masalah seperti itu. Wa yustahabu, dan disunahkan qiraatuhu membaca Al-Qur'an bitafkhimi, dengan tafkhim. Tafkhim di sini tidak berarti lawannya tarkik ya. Karena kan enggak semuanya tafkhim. Tafkhim di sini itu dalam arti bahasa itu tafkhim itu kan artinya apa? Memaksimalkan ya. Menggemukkan ya. Berarti maksudnya apa ya, memaksimalkan tadi, kalau harus dibaca begini ya dibaca begini, harus gunnah ya dibaca gunnah, harus iklab ya benar-benar iklab, jangan setengah-setengah gitu ya. Ini di hadisil hakimi nuzila al-Qur'anu bitafkhimi, nuzila al-Qur'anu bitafkhimi. Qala al-Halimi annahu yaqra'uhu ala qira'atir rijal. Maksudnya adalah membaca Al-Qur'an itu seperti bacaannya laki-laki ya. Maksudnya apa ya? Maksimal. Istilahnya kalau itu tenaga ya. Ya karena ini orang Arab kan ya, diidentikannya dengan kekuatan fisik. Berarti maksudnya istilahnya kayak bacaan orang laki-laki itu lebih kuat begitu, suaranya lebih lantang, maksudnya begitu.
Wala yakhdo'u sauta fihi. Jadi jangan merendahkan suara dalam membaca Al-Qur'an. Kakala min nisa'i, seperti bacaannya atau ucapannya perempuan. Jadi maksudnya ya tadi yang saya sampaikan. Jadi membaca ya apa adanya dengan penuh semangat. Jangan jangan sampai membaca Al-Quran tapi suaranya kayak tidak semangat, begitu, jangan seperti itu. Qala ya. Wala yadkhulu, Imam Al-Halimi berkata lagi, wala yadkhulu fi hadza, tidak masuk dalam hal ini karohatul imalah. Jadi bukan berarti kemudian karena Al-Quran itu harus sempurna bacaannya, fathah harus dibaca fathah, itu kemudian imalah itu menjadi makruh. Tidak. Imalah itu yang dibaca itu loh, majreha. Itu tidak makruh. Tetap kalau memang saatnya membaca imalah ya kita bacanya imalah. Allati hiya ikhtiyaru ba'dil qurra'i. Itu adalah kenapa kok enggak dimakruhkan ya? Karena imalah itu termasuk pilihan sebagian ulama qiraat. Ya. Waqad yajuzu ayyakunal Qur'anu nuzila bitafkhim farukhisa ma'adzalika fi imalati mayah sunu imalatuhu. Jadi meskipun pada umumnya Al-Quran itu harus dibaca tafkhim, maksudnya jelas. Maksudnya kalau emang fathah ya harus 100% fathah dibacanya. Tidak boleh miring gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian tidak boleh membaca imalah, karena imalah itu juga ada bacaan imalah di dalam Al-Quran, dan itu memang disepakati termasuk qiraat yang diterima. Sehingga kita tidak boleh misalkan, wah itu kok bacanya tidak wadduha tapi wadduhe, nggak boleh ya. Tidak seperti itu, karena bacaan wadduhe itu juga termasuk bacaan dari salah satu imam qiraah sab'ah yang itu apa namanya sudah disepakati kemutawatirannya. Nah, jadi ini kita sudah agak banyak ini ya, kita bahas tentang adab etika membaca Al-Quran ini, baik adab yang sifatnya zahir ya, dalam keadaan suci, memakai wangi-wangian ya, pakaiannya yang suci, dalam keadaan wudhu, itu kan adab zahir, ataupun adab yang sifatnya batin ya, mentadaburi ya, dan yang lain sebagainya. Jadi, insya Allah nanti minggu depan kita lanjutkan lagi, mulai kita bahas lagi tentang ulumul Qur'annya ini. Baik, mungkin itu dulu. Silakan, masih ada waktu kayaknya kalau ada yang ingin disampaikan. Silakan. Monggo kepada teman-teman apabila ada yang ingin bertanya, menanggapi, saya persilakan. Bapak, izin bertanya. Silakan, Mbak. Dari semua tadi kan seperti kita menghayati tentang membaca Al-Quran atau bagaimana tentang Al-Quran itu kan tadi ada kayak apa, berpura-pura menangis atau berpura-pura seperti itu, Pak. Berarti itu berpura-pura itu diperbolehkan, Bapak ya? Begitu, Bapak.
Bisa ditunggu sebentar ya Mbak, mungkin kendala di HP Bapaknya. Iya Mbak, baik. Terima kasih Mbak. Ya, baik. Ya, maaf ya ini kok nggak lancar begini. Baik Bapak. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ya bukan berarti berpura-pura itu diperbolehkan. Tadi saya sudah sampaikan gimana ya. Jadi terjemahannya yang bagus itu gimana? Jadi kalau kita nggak bisa menangis, maka pura-puralah menangis. Kan terjemahan letterleknya kan seperti itu. Tapi yang dimaksud itu bukan berarti kita akhirnya boleh berpura-pura. Misalkan aslinya tidak beriman, kemudian pura-pura beriman. Aslinya apa namanya berbohong tapi pura-pura nggak berbohong. Tidak seperti itu. Yang dimaksud pura-pura menangis itu maksudnya seolah-olah kita seperti orang yang menangis. Kira-kira gimana? Kalau orang yang menangis itu biasanya gimana? Atau gini, orang khusyuk itu bagaimana? Misalkan ketika sholat ya. Orang khusyuk itu ketika sholat itu kan gimana? Kata Al-Quran itu gimana? Illa alal khosyain alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Terus Annahum gimana ayatnya itu? Coba saya dibantu ini. Jadi orang yang khusyuk itu ya, orang yang ketika sholat dia apa namanya? Dia yakin bahwa Allah itu dia sedang berhadapan dengan Allah, sedang menghadap Tuhannya. Nah, kita kan nggak bisa, ya mungkin teman-teman ada yang bisa lah, mungkin saya nggak bisa seperti itu, karena saya nggak bisa melihat Allah kan begitu. Saya nggak bisa melihat Allah ketika di dunia ini kan. Berarti kan susah agar kita menjadi orang yang khusyuk itu. Tapi kita bisa belajar khusyuk. Kalau tadi istilahnya pura-pura khusyuk. Gimana caranya belajar khusyuk itu? Ya, kita seolah-olah jadi orang yang sedang khusyuk. Biasanya gimana orang yang khusyuk itu? Ya orang yang khusyuk itu kan ya fokus terhadap sholatnya, kemudian tenang. Istilahnya secara zohir ya, mata itu nggak jelalatan ke kanan ke kiri, ya. Tangannya nggak bergerak bebas begitu ya. Kayak mungkin kepalanya sambil geleng-geleng ya kan orang yang khusyuk kan nggak bakal seperti itu. Berarti ya meskipun kita belum bisa khusyuk ya paling tidak kita bisa seperti itu tadi anteng. Nah, kitanya anteng, kepalanya nggak ke kanan ke kiri, tangannya nggak jalan-jalan kemana begitu. Kita posisikan kita seperti itu.
nanti lama-lama kita juga akan bisa seperti orang yang khusyuk, bahwa kita ketika sholat benar-benar yakin, benar-benar sadar bahwa kita ini sedang menghadap Allah kan. Nah, tadi juga begitu. Kita nggak bisa netesin air mata, nangis gitu kan. Tapi kira-kira biasanya gimana kalau orang yang membaca Al-Quran kemudian nangis? Ya dia kan berusaha memahami maknanya. Ya udah kita pahamin aja maknanya. Gitu. Sehingga kita nanti lama-kelamaan hati kita tersentuh, kita juga bisa nangis kan. Nah begitu ya, siapa ini yang nanya? Ana, Bapak. Mbak Ana, gimana bisa difahami ya Mbak Ana ya? Alhamdulillah bisa Pak. Berarti Ya. yang dimaksud berpura-pura itu Belajar ya. belajar untuk menjadi seperti itu gitu Pak. Betul ya. Sama hadis. Jadi yang terkait tadi sabar juga begitu kata Nabi. Hendaknya kita bersabar. Kalau nggak bisa pura-pura sabar. Maksudnya Pak ya belajar seperti orang yang sabar. Gitu. Baik Bapak, bisa dipahami. Terima kasih Bapak. Sama. Baik, silakan yang lain. Monggo teman-teman yang lain, apabila ada yang ingin bertanya, masih tersisa waktu kurang lebih 8 menit ya. Pak, izin bertanya Pak. Silakan Mas. Itu Pak, kalau kan saya pernah dengar Pak, kalau setelah baca waladolin itu sebelum amin ditambahi Robi Firli wali walidaya wal mu'minina amin. Itu bagaimana ya Pak? Itu diperbolehkan atau tidak ya Pak? Kalau sebagai makmum atau sholat sendirian gitu Pak? Ya. Ya, tadi kan sudah ada riwayatnya ya. Diperbolehkan saja, tetapi tidak mesti kemudian dijaharkan begitu loh. Kan biasanya ini kan karena kan kita kalau bahas ditanya boleh nggak, boleh kan begitu ya. Tapi kan masalahnya orang umum nggak gitu dengan seperti itu. Nah, sehingga kan penerapan ilmu yang kita miliki itu kadang kita harus sesuaikan juga gitu. Ya, maaf teman-teman. Jadi boleh saja Mas. Makanya tadi ada hadisnya juga kan begitu. Cuman tadi hadisnya pakainya yang redaksi Robik Firli, amin kan begitu. Tapi kan riwayat lain dan di kitab fikih itu kan nanti dijelaskan itu. Jadi intinya kalau di kitab fikih itu biasanya begini. Boleh nggak kita membaca zikir yang di luar yang sudah ditentukan dalam sholat kan begitu. Misalnya nanti amin ya, misalnya walad dolin, amin kan yang di umumnya kan seperti itu, amin, dan memang yang disunahkan bersama itu di lafadz aminnya ya, sehingga ya kalau kita makmum usahakan ya kira-kira aminnya bisa bareng dengan imam ya. Nah tinggal nanti bisa nggak kalau misalkan kita pengen bacanya komplit lo bikirli wali walidaya amin, nah kan begitu ya. Kalau bicara boleh enggak, boleh aja, boleh. Cuma nanti ketika mempertimbangkan tadi biar bisa bareng dengan imam, kemudian
Misalkan kita sebagai imam, ya, kelamaan nggak ketika kita baca, kita jaharkan, kita munculkan Robbi Firli wali walidayanya itu, baru kemudian amin. Nah, itu sih apa namanya? Pertimbangannya itu kepatutannya. Ya, kalau boleh boleh aja. Gitu ya Mas ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, maaf Pak, ini ada satu pertanyaan lagi dari kolom chat. Silakan, gimana? Pertanyaannya yaitu, jika kita belum mengetahui makna atau arti dari ayat Al-Quran, kita harus bagaimana ya? Kan kita belum tahu ayat tersebut isinya bagaimana, entah sedih atau lucu atau serius. Nah, jadi kita harus bagaimana? Begitu Pak. Iya, baik. Yang perlu digarisbawahi ya pertama, meskipun kita belum tahu makna ayat, itu jangan kemudian akhirnya kita tidak membaca Al-Quran ya. Itu yang perlu digarisbawahi dulu. Jadi nggak apa-apa, teman-teman belum bisa mengetahui makna ayatnya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman baca. Nah, tetapi dalam membaca itu nanti diimbangi dengan memahami, ya, membaca terjemahan, membaca tafsir yang ringkas, begitu. Nanti lama-kelamaan akan paham. Waktu pertemuan kemarin atau sebelumnya ya, saya sudah menyampaikan begini. Ketika analoginya begini, dulu ketika teman-teman belum bisa baca, ya, belum bisa baca tulisan loh. Itu kan teman-teman diajarin baca aba, ya kan, Bapak Budi, ya kan, meja nah, meja kan begitu kan. Itu waktu itu kan teman-teman nggak tahu maksudnya apa. Pokoknya tapi perkata itu teman-teman apa namanya baca terus kan. Akhirnya lama kelamaan kan akhirnya teman-teman kosakatanya makin lancar membacanya. Ketika sudah makin lancar, teman-teman ketika membaca komik bisa ketawa sendiri. Teman-teman baca novel bisa nangis sendiri. Karena apa? Sudah menghayati bacaannya. Ya, sama baca Al-Quran juga begitu. Yang penting sekarang kita istiqomahkan dulu baca. Tapi pesan saya, jangan hanya membaca dalam untuk ibadah saja, tetapi luangkan juga waktu membaca Al-Quran, tapi dalam kaitannya pengen supaya memahami. Makanya satu waktu baca, tetap setiap harinya ada deresan bacanya ya. Entah 1 juz, setengah juz, atau berapa halaman, silahkan. Yang penting baca setiap hari. Tapi ada waktu juga di hari itu, teman-teman membuka terjemah atau tafsir yang ringkas begitu. Nanti lama-kelamaan itu teman-teman akan bisa. Itu. Jadi yang jelas seperti itu harus diimbangi dengan membaca penafsiran yang ringkas-ringkas saja. Yang ringkas-ringkas. Dan terjemahan Kemenak juga kan makin kesini makin bagus begitu. Jadi apa namanya, sebagai awal ya baca terjemahan aja itu. Nanti kalau ada sesuatu yang muskil, yang kelihatannya membingungkan, baru merujuk ke tafsirnya. Nah, itu. Insya Allah nanti nggak akan salah penafsiran. Gitu Mas. Ya. Jadi jangan putus asa, jangan kemudian wah Pak saya nggak bisa baca, belum paham maknanya, udahlah saya nggak usah baca Quran. Jangan begitu, itu kesimpulan yang salah. Jangan seperti itu. Ya, sama seperti misalkan kalau di masyarakat kita ya, saya nggak ikut tadarus di masjid kenapa? Belum lancar. Nah, justru itu dengan ikut tadarus di masjid itu akhirnya jadi lancar. Gitu ya dari saya mungkin. Jadi jangan patah semangat. Nah, semangat. Bisa lama-lama bisa. Yang penting ditekuni sedikit demi sedikit. Misalkan sehari luangkan waktu membaca terjemah 3 ayat. Itu kan nanti lama-kelamaan kan teman-teman membaca terjemahan semua ayat Quran itu yang 6.000 sekian itu. Nanti lama-lama tahun berikutnya ngulang lagi, makanya akan makin paham gitu. Gitu ya. Silakan. Atau sudah cukup udah jam 9. Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 9,
Seperti kesepakatan, kita akhiri pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Agus Imam Haromen yang telah memberikan paparannya terkait kitab Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini berkah dan manfaat. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak materi hingga akhir. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari penjelasan dari Pak Agus tentang materi pada malam hari ini. Amin. Baik, saya selaku moderator atau pembawa acara dari Ngabar atau Ngaji Bareng pada malam hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.